Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat POG Gereja Laharoi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Marilah kita memulai ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap hadirat-Nya dengan nyanyian syukur karena kasih-Nya yang selalu berlimpah dan tetap mempersatukan kita dalam persekutuan umat-Nya melalui ibadah minggu di rumah masing-masing pada saat ini. Kasih setia-Nya kekal sampai selamanya dan janji atas berkat-berkat-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita. Terpujilah Allah yang agung dan mulia. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sujud memohon belas kasih-Mu di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus itu. Kasihani dan lindungilah kami, karena musuh kami tidak akan membiarkan kami hidup tentram di dalam kasih-Mu. Curahkanlah ke dalam jiwa kami Roh-Mu yang kudus, supaya Dialah yang menjadi pembimbing yang membawa kami kepadamu. Demi kasih-Mu di dalam Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 27 ayat 7, 8, 9a, 1. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu.
carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jemaat kami undang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah, Tuhan dan Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kasih karuniamu lah yang menopang kami saat kami jatuh dalam kegelapan, sehingga kami boleh menerima kasih-Mu. Engkaulah yang mengutus anak-Mu menjadi korban tebusan bagi segala dosa dan kejahatan kami. Karena kehendak-Mu sendiri, kabut kejahatan yang mengurung perbuatan-perbuatan kami telah Tuhan hapuskan. Dan awan kegelapan yang menguasai tindakan dan pemikiran kami Tuhan usir. Sehingga nampaklah segala kejahatan kami di hadapan kami, menyebabkan kami sangat takut. Tolong dan lindungilah kami terhadap kerusakan dan kecongkakan kami. Dengarlah jeritan sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu, demi pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu,
biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kami siap untuk diajar oleh firman-Mu lagi. Oleh karena itu, berikan kami ketenangan hati, pikiran, dan tubuh kami, supaya kami boleh diam di altar-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, dan diberkati lagi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Engkau menolong, supaya segala sesuatunya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, hikmat marifat sorgawi boleh menyertai, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh kami dengar. Terpuji Yesus Kristus, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yohanes, pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Shalom. Firman Tuhan pada saat ini bertemakan tentang dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 adalah merupakan firman Tuhan yang menceritakan atau mengatakan tentang doa Yesus dan kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya untuk yang terakhir kali. Mengapa? Karena dalam pasal 18 sampai 19, Yesus mengutarakan bahwa kesengsaraan dan penderitaannya akan segera Ia alami. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Yesus akan mulai ditangkap, dibawa untuk dihakimi, mengalami penderitaan, dihukum, disalibkan, sampai Ia mati dan dikuburkan. Sementara dalam pasal sebelumnya, pasal 14 sampai 16, Yesus lebih banyak mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus hidup. Dan Yesus juga mengatakan atau menyampaikan kepada mereka tentang pekerjaan Roh Kudus yang akan menyertai mereka ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kata atau pesan terakhir biasanya mendapatkan perhatian khusus karena pesan atau kata terakhir itu biasanya disampaikan dengan sungguh-sungguh. Doa Yesus ini adalah perkataan terakhir atau doa terakhir Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Hal ini dikaitkan karena Yesus akan masuk dalam penderitaan dan kesengsaraannya, karena Dia harus melaksanakan tugas dari Bapanya sampai mati tersalib demi jalan keselamatan untuk orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika Dia harus memanjatkan doa ini. Bisa dibayangkan bagaimana Dia sedih, harus meninggalkan murid-muridnya. Sementara itu juga Dia harus masuk mengalami penderitaan sengsara dan mati. Kemungkinan ada kekhawatiran di dalam diri Yesus terhadap kehidupan murid-muridnya kelak. Takut sekiranya mereka akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Karena dengan demikian Yesus dalam doanya betul-betul memohonkan Bapanya untuk memelihara mereka dan melindungi mereka. Karena memang dunia membenci mereka,
karena dunia tidak mengenal mereka. Tetapi Yesus sudah mengatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Hal ini dinyatakan oleh Yesus mengapa dia menyerahkan murid-muridnya atau orang-orang yang akan kelak percaya kepada pemberitaan mereka kepada Bapanya untuk dipelihara dan dilindungi. Karena Yesus sangat paham betul karakter murid-muridnya. Oleh karena itu, sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya, ia mau meyakinkan dengan sungguh agar murid-muridnya yakin betul terhadap kepercayaan mereka terhadap Yesus sebagai anak Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita ingat di dalam Yohanes 16 ayat 32 dikatakan bahwa murid-muridnya kelak akan meninggalkan Yesus dan Yesus sendirian. Tetapi Yesus berkata, aku tidak sendirian karena Bapa-Ku menyertai aku. Kita ingat juga Petrus ketika dia dengan heroik mengatakan atau membela Yesus ketika Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi. Tetapi Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sampai ayam berkokok. Kita juga ingat Thomas yang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus. Sampai dia harus mencucukkan jari tangannya kepada luka paku itu dan luka yang ada di dalam lambung Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, Markus 14 ayat 50 dan Matius 26 ayat 56 berkata bahwa murid-murid Yesus melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Dalam hal ini juga tidak ada alasannya mengapa Yesus harus menampakkan diri ketika dia sudah bangkit dan hendak naik ke surga. Karena Yesus ingin bahwa murid-muridnya tetap teguh beriman kepadanya, percaya kepadanya, untuk meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini menjadi saksinya, sehingga banyak orang percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat bagaimana keberadaan murid-murid Yesus pada masa lalu, kita dapat melihat bahwa manusia itu rapuh adanya, lemah adanya, jika tidak ada Tuhan. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong, tidak ada yang memelihara. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan Alkitab pun memberikan beberapa contoh kiasan atau perumpamaan tentang kita. Bahwa kita ini lemah dan sangat terbatas. Itulah yang disadari oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga ia dengan doanya dengan sungguh-sungguh menyerahkan murid-muridnya dan orang-orang yang akan percaya kepada dia dalam pemeliharaan Bapanya. Setidaknya Alkitab mencatat bahwa kita ini diumpamakan seperti rumput yang hidupnya hanya sebentar saja. Kita ini seperti debu yang tidak punya nilai apa-apa. Kita ini seperti sekam yang diterbangkan oleh angin ke sana kemari. Kita juga adalah tanah liat yang sangat tergantung kepada siapa yang membentuk kita, siapa penjunan kita. Kita juga adalah seperti kabut, seperti embun pagi, seperti uap air yang sebentar ada dan sebentar lenyap entah kemana. Disinilah kita perlu untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sangat perlu Tuhan. Pribadi ini adalah pribadi yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah punya makna apa-apa. Dengan penderitaan dan kematiannya serta kepergiannya ke sorga adalah merupakan tantangan tersendiri buat kita, manusia yang hidup di masa kini, di zaman akhir ini. Karena keimanan kita tidak seperti masa lalu. Secara fisik kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Secara fisik kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang hidup di masa kini, hidup dipimpin oleh firman dan rohnya yang kudus. Oleh karena itu di sini iman sangat berperan. Karena dengan iman kita bisa hidup. Dengan iman kita berkenan kepada Allah. Dan dengan iman itu pula kita akan dipertemukan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita dengan kesadaran penuh bersandar kepada yang maha kuat itu. Karena tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa.
Jika kita kaitkan dengan situasi kita saat ini, kita berharap bahwa COVID-19 ini sudah bisa diprediksi. Setidaknya akhir Juni ini semuanya sudah boleh beres dan selesai. Tapi kita tahu bahwa sampai hari ini pun belum nampak tanda-tanda akan berakhir atau berhenti wabah ini di negeri kita secara khusus. Hal ini tentu saja akan menimbulkan stres tersendiri, menimbulkan kebingungan, menimbulkan keresahan sendiri. Baik secara individual, secara pribadi, baik anak-anak kecil pun, anak-anak yang di sekolah, mereka juga mengalami stres tersendiri. Karena mereka harus belajar tanpa bertemu dengan kawan-kawan atau gurunya mereka. Para pengusaha, para pekerja, semuanya bergumul. Kita berdoa agar mereka tetap bisa sabar dan tabah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah saatnya kita betul-betul menyadari kondisi kita masing-masing. Bahwa dalam setiap situasi yang sulit, harus menyadari betul bahwa kita perlu Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha tahu dan penuh kasih itu. Karena sampai hari ini pun, kebutuhan pangan kita tidak pernah berhenti, terus berjalan. Dan pergerakan ekonomi pun harus terus berjalan. Sementara kita semua masih dibatasi dengan ruang gerak dan waktu. Pekerjaan belum dapat optimal dan maksimal. Karena semuanya dikerjakan dari rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita semua pasti mengalami kesedihan yang sama, kesusahan yang sama. Mari Bapak Ibu, saat ini hanya satu saja caranya. Mari kita berdoa, menyadarkan diri dan percaya kepada Tuhan. Mohon pertolongannya supaya belas kasih sayang Tuhan menolong kita semua. Allah pemelihara, Allah pelindung itu menguatkan kita semua, agar kita bisa melampaui masa sulit ini dengan baik. Kita semakin melihat Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan menyertai, dan Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih, dalam semua keterbatasan kita dan kelemahan kita, mari kita dengan kesadaran dan kerendahan hati yang sungguh, berpaling dan berbalik kepada Tuhan, mempercayai kekuatannya, mempercayai keperkasaannya, mempercayai kehebatannya yang tak tertandingi dan tak terbatas untuk menolong dan memeliharakan kita. Dan kita boleh terselamatkan dari wabah virus COVID-19 ini. Dengan bergantung dan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bila kita semakin yakin Tuhan mengasihi kita sebagai orang yang percaya dan sebagai pengikut-pengikutnya. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memelihara, melindungi, menolong, dan menguatkan kita sekalian sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian dari PKJ nomor 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada minggu pagi ini tertulis di dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara gereja melalui transfer ke rekening kas jemaat dengan nomor 05101000229 564 Bank BRI Cabang Cijantung atau diserahkan melalui sekretariat gereja pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai pukul 17.00 WIB. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Mengiringi kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami jemaat-Mu telah memberikan persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, persembahan jemaat-Mu sebagai pernyataan iman kami kepadamu. Tolong dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, yang saat ini ada sebagian besar membutuhkan uluran tangan kami akibat dampak dari wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kami. Kami percaya bahwa Tuhan menjamin masa depan kami dan akan mencukupkan yang kami perlukan, sehingga kami tidak khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Demi Kristus Yesus, sumber segala berkat, kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Saudara Rudi Wawor dalam usia 56 tahun, anggota jemaat wilayah 7. Meninggal pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pendeta jemaat, majelis jemaat, dan jemaat POUK Gereja Laharoi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada kakak-kakak dan keluarga besar yang ditinggalkan. Berita sukacita. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri, anak yang ketiga bagi keluarga Bapak Yohanes Franklin Titahena, Ibu Fitriani IP Boru Simbolon, Jemaat Wilayah 7. Lahir pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 13.15 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat dan diberi nama Jevelyn Frisiela Titahena. Pendeta jemaat, majelis jemaat, dan jemaat POUK Gereja Laharoi menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu keluarga atas kelahiran putri ketiganya. 2. Panitia Pemilihan Majelis Jemaat periode 2020 sampai 2024. Bagi para calon majelis yang telah dihubungi oleh panitia pemilihan guna melengkapi kekurangan syarat administrasi yang bersangkutan, dimohon agar dapat segera melengkapinya dengan mengirimkan data yang kurang tersebut kepada panitia pemilihan di wilayah masing-masing melalui WhatsApp. Mohon agar kelengkapan syarat administrasi tersebut dapat dipenuhi dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan pesan bulan Okumene dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Pesan bulan Okumene tahun 2020. Satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya, melalui bulan Okumene seperti ini, kita merayakan peziarah panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia, DGI. Ungkapan syukur bagi Tuhan Sang Kepala Gereja adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Okumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban,
bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudari kekasih Kristus, perayaan bulan Okumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus, kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru, yang menggantikan hukum Taurat, yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup penuh kasih. Yesus Kristus mengajarkannya lewat dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasih kepada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri, karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Okumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi, mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala resiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah,
walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini, pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Okumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Okumene dalam aksi, Okumene in Action, di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Okumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama, Oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam, menein, dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenaan Allah di dalam Kristus Kepala Gereja dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bahtera Okumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Okumene dan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jakarta, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum. Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum. Ucapan terima kasih. Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat POUG Gereja Laharoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersahati akan menaikkan syafaat kita bersama dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini. Terima kasih untuk sepanjang jalan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan segala pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk boleh kami alami. Mari Bapa, kami bersyukur untuk kami pribadi lepas pribadi dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing dan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus menjagai kami dengan segala kemurahan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga terus terpelihara oleh kasih anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh hari lepas hari melihat kebaikan Tuhan dan semakin takut akan Engkau dan hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau inginkan.
Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan dan kebutuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya anugerah yang penuh dengan kelimpahan Tuhan akan berikan kepada kami. Mari ya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu boleh turun menjamah dan memberkati untuk saudara-saudara kami yang sekarang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin sedang terbaring di rumah sakit ataupun sedang dirawat di rumah untuk melakukan pemulihan. Mari ya Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang kekasih, Ibu Tiurma Silitonga Baru Nababan, Bapak P. Ginting, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eneyeti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Ibunda dari Majelis Ibu Asih Wijiarti. Mari Bapa di surga, Engkau melawat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau meneguhkan hati mereka supaya dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh mereka tidak menjadikan mereka patah semangat atau putus harapan, tapi mereka boleh semakin percaya kepada Engkau dan menggantungkan hidup dan pengharapannya kepada Engkau, sehingga Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka dan memberikan kesehatan. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan untuk secara khusus untuk keluarga kekasih kami, di mana Engkau telah memanggil Bapak Rudi Wawor beberapa hari yang lalu. Kami menyerahkan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Mari Bapak, Engkau terus menghiburkan, menguatkan mereka, supaya mereka juga tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang baik, yang semuanya tujuannya agar kami semakin mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Teguhkan hati mereka dan kuatkan mereka, hiburkan mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan boleh kembali menjalani hari-hari mereka dengan penuh iman kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Engkau tambahkan usia pernikahan dan juga hari ulang tahun kelahiran mereka dari tanggal 18 sampai 24 Mei tahun 2020 ini. Mari ya Bapa, seperti Engkau menambahkan usia, Engkau juga boleh menambahkan kasih karunia kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup mereka, supaya Tuhan boleh meluruskan jalan-jalan hidup mereka dan kasih karunia terus menyertai hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada dan selalu menaikkan syukur atas hidup mereka karena mereka terus berpaut hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan Bapak atau keluarga Johannes Franklin Titahena yang telah Tuhan karuniai seorang putri, anak yang ketiga yang diberi nama Jevalin Frisella Titahena. Kami bersyukur untuk kelahiran putri ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun dan juga ibu yang kekasih. Mari Bapa, Engkau terus memberkati dengan segala berkat yang telah Tuhan awali. Untuk terus memberkati anak ini boleh tumbuh sehat dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau terus memberkati Ibu Fitri dalam pemulihannya pasca melahirkan, supaya ia juga boleh kembali sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami menyerahkan juga Bapak Yohanes untuk Tuhan berkati, untuk boleh mendampingi, menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan pemulihan kesehatan itu semakin cepat boleh mereka dapatkan. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan setiap pergumulan untuk anak-anak kami yang masih bersekolah dan juga yang mencari pekerjaan ataupun yang bergumul untuk teman hidup. Mari Bapa, Engkau terus menolong mereka supaya mereka juga boleh menemukan jalan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Masing-masing boleh melihat bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menolong mereka sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Anak-anak yang sekolah Tuhan, kalau mereka sekarang sedang belajar dari rumah, supaya mereka juga boleh memanfaatkan situasi dengan positif dan boleh menikmati dan menjalannya dengan baik, sehingga mereka juga tetap bersukacita di dalamnya. Juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, berikan ketekunan supaya mereka juga tidak putus harap dan putus asa. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul supaya dengan jodoh mereka Tuhan Engkau boleh mendekatkan sehingga mereka boleh menemukan jodoh yang daripada Tuhan, karena semua yang dari Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang masih bergumul sampai hari ini untuk momongan. Tuhan Engkau melawat mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau mengasihani mereka,
supaya Tuhan juga pada waktunya akan memberikan kasih anugerah ini. Anak adalah sebagai buah kandungan dan Tuhan boleh menganugerahkan ini kepada mereka. Dan satu hal, mereka tetap berharap dan tekun kepada Engkau untuk berdoa dan bersandar kepada pertolongan-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Mari Bapa, Engkau terus bekerja dan menolong untuk panitia yang terus masih mempersiapkan diri. Kami juga menyerahkan supaya pada waktunya nanti segala sesuatunya boleh berjalan sebagaimana semestinya. Dan kami berdoa untuk para majelis yang akan terpilih, yang akan dipilih oleh jemaat Tuhan. Betul-betul orang-orang yang Tuhan persiapkan, sehingga kami boleh melihat pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik di tempat ini, di gereja kami ini. Sehingga kemuliaan Tuhan juga boleh terpancar melalui gereja kami, melalui para pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, sehingga jemaat Tuhan boleh betul-betul terlayani dengan baik dalam pertumbuhan iman mereka, pengenalan mereka akan Tuhan, sehingga mereka rindu terus bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan sesama, dan mereka boleh semakin bergairah di dalam Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk penyelesaian pembangunan rumah pendeta yang saat ini masih berlangsung. Kalau semuanya tertahan oleh karena peristiwa wabah virus ini. Tapi mari ya Tuhan, Engkau terus akan memperlengkapi dan mencukupi sehingga semua apa yang sudah dirancangkan boleh berjalan dengan baik. Dan pada waktunya nanti semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Dan rumah pendeta ini juga betul-betul boleh bermanfaat dan semakin memudahkan pelayanan bagi pendeta jemaat kami kepada jemaat, sehingga pelayanan kami juga semakin berkualitas dan jemaat Tuhan juga semakin bersukacita dan semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap para pelayan dan pekerja Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Jemaat kami, Bapak Haryo Budi Santoso. Tuhan, Kau terus menopang beliau dalam kehidupannya, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, supaya terus Engkau menopang beliau, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga beliau juga boleh melayani Tuhan dengan maksimal dan dengan hati yang penuh kasih sayang, boleh melakukan segala sesuatunya demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap majelis dan majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim dan pengurus wilayah 1 sampai dengan yang ke-7. Tuhan, Engkau memberkati mereka karena mereka dipanggil oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mereka juga menjadi bagian daripada penata layanan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka juga boleh memberikan yang terbaik, terdorong oleh dengan kasih dari hati yang paling dalam, sehingga semuanya boleh menciptakan suasana pelayanan pekerjaan yang baik, sehingga jemaat Tuhan juga semakin diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan dan terus mendukung PGI dan PGI wilayah dengan gerakan oikumenesnya lewat gereja-gereja dalam jajarannya menuju gereja yang esa di Indonesia. Mari ya Bapa, Engkau terus melawat mereka, Engkau memberikan orang-orangnya ya Tuhan untuk sungguh-sungguh bekerja keras, sehati sepikir, sehingga keesaan gereja di Indonesia ini boleh tercapai, dan kami boleh semakin terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, terberkati dengan penata layanan yang alkitabiah, sehingga kami boleh semakin bertumbuh secara benar kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami juga mohon pengasihan Tuhan untuk bencana pandemi yang sampai hari ini belum juga selesai. Tuhan, kami menopang dan mendukung untuk saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus ini dan harus dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Mari Bapak, Engkau menolong mereka, menguatkan hati dan mental mereka, supaya mereka tidak putus harapan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mengaruniakan kesembuhan. Kami juga menyerahkan untuk tim medis, semua orang yang bergelut di dalamnya secara langsung kepada para pasien. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, supaya mereka semua terhindarkan dari virus ini, terpelihara oleh Tuhan, sehingga mereka juga tetap sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga pelayanan mereka boleh maksimal dan semakin banyak orang yang sakit disembuhkan. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan saudara mereka, yang oleh karena wabah ini mereka terpaksa harus kehilangan saudara, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka.
supaya mereka juga tidak kehilangan harapan, percaya bahwa segala sesuatunya sepengetahuan Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan dan hiburkan hati mereka, supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan di Laheroi ini secara khusus, keluarga-keluarga besar Laheroi, dan juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara, Tuhan jagai mereka, supaya mereka juga terlindung dan tidak terpapar oleh virus corona ini ya Tuhan, dan mereka boleh juga taat dan tetap menjaga diri, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan dan semakin mendukung di mana program pemerintah untuk pemutusan virus ini untuk segera berhenti dan terselesaikan di negeri kami ini. Terima kasih ya Yesus, inilah doa kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memeliharakan pemerintahan kami dari yang teratas sampai yang terbawah, supaya dengan situasi sekarang ini boleh semakin menyatukan hati mereka untuk sehati sepikir untuk menyelesaikan virus wabah corona ini untuk segera terselesaikan di negeri ini. Kami menyerahkan supaya setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, supaya semuanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga segala sesuatunya boleh semakin membuat ketenangan masyarakat Indonesia secara khusus dan juga boleh melahirkan ketertiban. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 344. Jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah saudara dengar dan janji kesetiaannya telah saudara miliki. Oleh karena itu, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.